Ini Pak, kalau tadi kan pemadam kebakaran turun untuk memadamkan api yang begitu besar, rumah, gedung yang terbakar. Tapi kan ada juga nih api-api kecil yang kalau ibu-ibu lagi goreng, lagi masak, padahal mereka juga harus tahu nih pentingnya langkah-langkahnya seperti apa kalau ada api yang di luar kendali gitu Pak. Atau misalnya cara memasang regulator ketika mau masak gitu. Jadi tahap-tahapannya itu apa aja Pak? Langsung ya. Silakan Pak. Oke, ini gas ya. Gas itu tidak sembarangan orang harus menggunakannya. Apabila begini Bu, kalau kita sedang ini, mohon maaf bisa ya, boleh Pak, silakan. Kita memasang nih. Kalau kita bocor, seandainya ada api jangan sampai dipasang terlebih dahulu. Oke, jadi harus aware dengan baunya. Betul. Berarti ya. Kita kan ada bau ya. Nah, sedang memasak kita udah jalan. Ini nyala ini. Ini baygon ya. Iya, ini adalah alat membasmi serangga ya Betul. Pak ya. Yang ada kandungan gasnya juga. Ibu-ibu sedang lagi masak. Di tembok ada serangga, jangan sampai disemprot di atas ini nih. Oh. Karena apa? Akan menjadi ledakan. Tersulut api gitu. Atau mau suami mau pulang pakai parfum gitu juga nggak boleh. Nggak boleh, karena kan ada kandungan gasnya. Ini ada gasnya gitu kan, itu nggak boleh. Jarak amannya berapa berarti kalau misalnya memang terpaksa harus menyemprotkan gas lain padahal masih dekat kompor? Ya 3 sampai 4 meter lah. 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter bisa itu. Selain itu apa yang tidak boleh dilakukan dekat-dekat gas dan kompor berarti Pak? Begini, ini masalah gas. Kalau kita sedang di dalam satu rumah, kalau kita mencium gas saat kita malam atau siang, seandainya malam hari mati lampu. Jangan sampai coba-coba menyalakan listrik. Karena dalam satu ruangan, itu di saklar itu ada gasnya. Kita kalau jelaskan akan meledak itu. Nah, diamkan aja. Saat mereka berbau gas, kita lihat. Di mana gas nih? Diamkan, kita copot aja regulator. Kita copot regulator. Copot regulatornya, oke. Kita bawa keluar. Tabung gasnya diamankan dulu seperti itu ya. Kita buka pintu selebar-lebar, karena sebenarnya kan kita kan setelah itu nggak bau, boleh dinyalakan gas. Berarti yang pertama jangan panik ya Pak ya, jangan berarti panik, ya. betul. Jadi kenali sumbernya. Betul. Gas apa bukan itu kan gas gitu. Oh, kalau gas ya hati-hati. Kalau saat kita tidur mati lampu jangan dinyalakan lampu atau matikan kipas angin, atau sebaliknya sedang nyala ya sedang mati jangan dimatikan dan jangan nyalakan. Hal kecil yang sebenarnya penting sekali untuk diketahui ya Pak. Tapi ketika ternyata nanti terjadi musibah itu, ini saya udah membawa, ini bisa menjadi penyelamat nggak sih Pak? Bisa. Ini nggak secanggih yang apa tadi selimut tadi kayak fire blanket. Jadi barangkali ya, begini Pak. Di rumah terutama buat ibu-ibu yang ada di rumah memang sangat, yang ada di rumah itu pasti ibu. Kalau bapak pasti di kantor dan lain sebagainya. Jadi memang pengetahuan ini saya lebih condong buat ibu-ibu yang ada di rumah, karena setiap hari kesehariannya dia itu pasti ada di rumah dan dia yang pasti akan berusaha untuk menyelamatkan rumahnya sendiri. Jadi harus makanya ibu-ibu tuh harus care banget. Kalau bisa harus tahu bagaimana sih cara memadamkan api. Karena yang masak itu pasti ibu kan, bukan bapak. Jadi dimulai dari tadi gas ketika terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Kalau memang terjadi, kita lihat dulu kalau memang itu terbakar tidak terlalu besar, memang masih bisa kita tangani, kita cari seperti spray, handuk, selimut, kain pel, apa saja yang memang bisa untuk menutupi api yang ada ketika memang itu sudah kita bisa kebakar lagi Pak. Kalau dibasahin dulu. Direndam dulu di kolam, dekat rumah kan pasti ada. Kalau di rumah pasti ada kolam lah, kita ceburin dulu baru kita tutup bahan yang terbakar itu api ini. Kalau dia memang sudah tidak terkendali harus segera hubungi kami. Oke. Nah, kalau masalah menghubunginya nih, kalau dulu kan ada nomor telepon cepatnya nih 113. Tapi kan terakhir dikonfirmasi itu sudah tidak sudah tidak ada lagi, artinya harus menghubungi ke suku dinas masing-masing. Jadi sebaiknya kalau langkah cepat nih Pak, karena orang respon pertama pasti akan panik. Apa yang harus dilakukan ketika sudah tidak bisa lagi mengendalikan apinya? Dari pemerintah Provinsi DKI sebenarnya sedang menghidupkan nomor telepon 112 Pak, Bu. Ini yang terbaru? Yang terbaru. Mudah-mudahan dengan segera, karena itu juga termasuk link kita di BNPBD. Jadi Badan Penanggulangan Bencana. Itu nanti masuk juga ke kita. Artinya link nomor telepon itu akan masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau memang juga nggak bisa itu, silakan barangkali Pak Sugeng yang hafal ini, hubungi nomor telepon Sudin Jakarta Pusat. 634 4268. 634 634 4215 atau 632 8469. 632 8469. 8469. Ini kayaknya harus ini dial fast dial. Kalau saya sosialisasi dengan masyarakat ya,
saya sampaikan nomor HP saya malah lebih cepat begitu. Jadi lebih cepat ya, tapi lebih tetap harus ada hotline. Berarti standby 24 jam ya Pak ya nomor teleponnya ya? Sering, 24 lebih sering mana Pak? Adanya yang menghubungi langsung ke Bapak atau saya juga sering terima telepon malam ya, jam 2, jam berapa saya siap. karena kebakaran? Iya. Karena kan kalau kebakaran di let's say di luar negeri itu kan tidak hanya memadamkan api ya Pak ya, tapi juga bahkan misalnya nih memindahkan hewan di atas pohon gitu, atau misalnya evakuasi kecil. Sudah sejauh mana tim pemadam kebakaran terutama di Jakarta nih untuk membantu warga? Tadi Mbak, terkait dengan line telepon, seluruh petugas dinas pemadam kebakaran itu selalu on call Mbak. On call ya, yang semua di sini on call berarti ya? Ya. Tengah malam pun kita pasti akan selalu siap untuk dihubungi. Sesuai dengan tugas dong pastinya. Sesuai dengan Simatupang, siap malam tunggu panggilan. Wih, pantang pulang sebelum padam ya. Sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Terus terkait dengan apa tadi? Pertolongan kami. Pertolongan lain di luar pemadam kebakaran. Penanggulangan, karena memang sekarang kita ini dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Jadi selain penanggulangan kebakaran, kita juga melakukan penyelamatan sesuai dengan tupoksi kita. Penyelamatan yang sudah kita lakukan banyak, Pak. Banyak ya, diantaranya kita sudah mengevakuasi sarang tawon. Tawon itu tidak boleh dimusnahkan, hanya dievakuasi. Oke, jadi dipindahkan. Dipindahkan ke habitatnya lah, umpamanya di Ragunan itu kan, memang tempat binatang atau di Cibubur. Kita pindahkan ke sana. Tidak hanya tawon, hewan-hewan besar juga seperti termasuk ular, kita juga sudah lakukan itu. Kucing juga, bahkan termasuk burung yang terbang pun pernah kita burung yang bagus, burung kakak tua. Karena permintaan dari masyarakat. Gangguan-gangguan yang ada di lingkungan masyarakat ini bisa langsung menghubungi. Terus, betul. Berarti harapannya 112 ini kapan akan bisa dihubungi Pak? Untuk hotline itu tadi 112. Hotline-nya tadi. Oh, untuk hotline 112 ini kita nunggu dari Pemprov lah, pemerintah provinsi. Oh, baik. Karena berarti itu diharapkannya secepat mungkin ya. Lebih gampang diingat juga jatuhnya dan cepat juga responnya, ya kan? Baik. Nah, untuk tadi nomor-nomor telepon yang sudah disebutkan supaya hafal dan langsung di-save ke nomor telepon masing-masing, ini kami tampilkan di layar televisinya, jadi tidak ada alasan lagi, tapi jangan digunakan untuk iseng ya Pak ya. Betul. Karena masih banyak juga nih, isengnya nggak lucu. Ini tambahan Ibu. Tadi disampaikan oleh pimpinan termasuk itu, dan kita kapanpun siap dan tidak dipungut bayaran, gratis kita. Pemadam kebakaran gratis. Tidak ada pungutan biaya. Teman-teman yang di belakang dan pasti masih banyak lagi sudah siap membantu masyarakat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Siang.